Saat malam pertama, tiba-tiba ayah mertuaku masuk dan melihat tubuhku hanya terbalut sehelai kain. Namaku Windy, aku seorang janda yang mempunyai satu anak. Dan aku pernah menikah dengan perjaka yang usianya 6 tahun di bawahku. Namun usia pernikahanku hanya bertahan 6 bulan saja. Jujur saja aku malu karena sudah menjanda 2 kali. Mungkinkah nantinya masih ada pria yang mau menerima keadaanku ini? Di sini izinkan aku berbagi kisah tentang pernikahanku yang kedua. Sebenarnya mantan suamiku yang kedua ini adalah adik temanku. Makanya umurnya masih di bawahku. Saat pertama kali bertemu biasa aja, karena aku anggap sebagai adikku. Kami pun jarang berbicara satu sama lain, karena saya punya pacar saat itu. Bahkan jika kita ngobrol sebatas apa kabar. Namun beberapa minggu kemudian setelah mengetahui situasiku panggil saja mantan suamiku Mas Adit. Dia berinisiatif untuk mengirim pesan teks dan bertanya kepada saya serta ibu dan anak saya. Mengingat adik ini sebagai adik teman saya, jadi saya tidak ragu untuk berbagi. Seiring waktu percakapan kami menjadi lebih dan lebih sering. Dan dia sering membeli hadiah untuk mengunjungi. Ibuku dan anakku melihatnya, dia bisa bercanda dan akrab dengan putriku hatiku. Sangat senang, bahkan memiliki harapan yang mewah bahwa dia akan menjadi suamiku, ayah dari anakku, sehingga dapat menikmati keluarga yang layak. Sejenak aku melamun, seperti itu namun alangkah terkejutnya kemudian dia menyatakan cintanya kepadaku. Meski aku merasa senang, tapi aku tidak berani menerima, karena aku takut bermimpi, takut disakiti lagi, takut cinta kita menemui hambatan. Karena aku seorang ibu tunggal dan dia adalah seorang perjaka. Sedangkan aku sudah memiliki anak. Seiring berjalannya waktu, tak terasa aku sudah berpacaran selama 8 bulan. Adit mengajakku ke rumahnya untuk membicarakan dan memberitahu hubungan kita kepada orang tua dan keluarganya. Tak perlu dikatakan hari itu aku sangat terguncang. Meskipun aku sudah siap secara mental ketika aku sampai di depan pintunya, rasanya aku hanya ingin berbalik dan melarikan diri. Adit yang memahami kecemasanku, dia dengan lembut meraih tanganku dan membawa aku ke dalam rumahnya. Awalnya orang tua Adi juga sangat senang karena ini adalah pertama kalinya putra mereka membawa pulang pacarnya. Tapi ketika mereka mendengar tentang situasiku, wajah mereka berubah. Mereka pun mengatakan kami berdua sangat senang ketika kamu pulang. Tapi menurutku kalian berdua tidak cocok. Kalian berdua harus putus lebih cepat. Daripada nanti rasa sakit yang lama tidak sama dengan rasa sakit yang singkat. Itulah perkataan ibunya yang masih sangat jelas ku ingat sampai sekarang. Namun Adit tetap bersikeras ingin menikahiku. Dan mengancam bila tak direstui tetap akan menikah. Tanpa restu orang tua melihat keadaan seperti itu, orang tuanya akhirnya merestui kami dan kami pun melangsungkan pernikahan.